Kalau dari tadi sempat disebutkan 3 bulan itu waktu yang cukup lama, cukup bagi pemerintahan. Kalau dari mata pengamat ekonomi, apa yang bisa dilakukan dalam 3 bulan? Ya, jadi sebenarnya saya sudah mengharapkan ini semenjak 2-3 bulan yang lalu ya, karena dari keguncangan atau kegaduhan di pasar, terutama pada rencana-rencana fiskal di tahun depan, itu tidak ada figur otoritatif yang bisa kita jadikan referensi. Ya, karena kan ada wacana tuh sebelum yang kemarin viral debt to GDP ratio di atas 50%, sebenarnya ada juga kegundahan pasar yang juga terjadi selama 2-3 bulan terakhir terkait dengan posisi di tahun 2025 yang rencana-rencana pengeluarannya sudah jelas, tapi rencana penerimaannya belum jelas gitu kan. Sehingga itu menekan rupiah. Kenapa menekan rupiah? Karena kalau pembiayaan di tahun depan itu diisu oleh obligasi, maka bond market kan menjadi tertekan dan akhirnya itu mengganggu kepercayaan investor. Nah, sampai pada titik itu belum ada ketika kita melihat Kementerian Keuangan belum ada yang bisa menjelaskan apa yang akan terjadi tahun 2025. Karena kan Bu Sri Mulyani nanti bisa tanya ke teman-teman Gerindra, sepertinya tidak akan menjadi Menteri Keuangan kan di kabinet berikutnya. Betul. Sehingga tidak bisa dijadikan pegangan pasar karena ya Bu Sri Mulyani kan tidak menjabat lagi. Nah, sehingga akhirnya waktu itu saya beberapa bulan saya sudah memberikan saran bahwa ya kalau perlu ini entah itu ada yang mendampingi atau nanti menterinya dari Pak kabinet Pak Prabowo yang berikutnya itu sudah mulai dimasukkan sekarang, dipersilakan untuk ya? Iya, karena kita tidak memiliki pegangan. Nah, ketika kemudian ada posisi ini meskipun ya kesannya terlambat, tetapi ya better late than never lah gitu ya. Sampai nanti 3 bulan ke depan, setidak-tidaknya ketika kita bicara mengenai nanti bagaimana resiko fiskal tahun 2025 ke depan, ada figur otoritatif yang bisa menjelaskan itu. Tidak sekedar jubir ya. Jubir kan pada akhirnya naik pangkat menjadi wamen gitu ya, dan wamen ini menjadi punya otoritas untuk itu.